Di episode kali ini gue pengen cerita tentang pengalaman gue saat gap year. Nah, sebenarnya pas gue gap year ini ada dua hal sih, yaitu dua hal itu negatif dan juga positif. Nah, saat gue gap year ini itu ada dua hal itu. Nah, tapi di sini di podcast episode ini gue pengen ngejelasin tentang atau pengen menceritakan pengalaman gue tentang sisi negatifnya terlebih dahulu. Nanti di episode selanjutnya gue bakal ngejelasin tentang sisi positif dari gap year itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya apa sih sisi negatif yang gue alami ketika gue mengambil gap year ini? Nah, di sini gue pengen menceritakan tiga hal yang menurut gue sangat bisa bikin efeknya itu sangat besar dan gue itu kerasa banget, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu gue itu ngerasain depresi. Ya mungkin ketika lu awal-awal gap year ini biasanya itu karena udah punya plan di awal atau udah bikin plan di awal, itu biasanya orang-orang kayak bakal semangat atau lebih percaya diri buat ngadepin gap year. Tapi nanti ketika lo udah di pertengahan tahun maksud gua, itu lu bakal ngerasain kayak depresi gitu. Entah kenapa lu bakal depresi karena ya lu merasa kalau apa yang lu lakuin atau rencana yang lu lakuin itu nggak berjalan sesuai rencana lu yang di awal. Jadi lu kayak semangat lu itu kayak turun gitu. Nah, di sini kalau menurut gua depresi di pertengahan jalan itu menurut gua adalah hal yang wajar, karena ya siapa sih yang nggak depresi ketika lu melihat plan lu atau rencana lu itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi di sini yang gua ingin tenin adalah jangan terlalu depresi. Ya lu kalau misalnya nggak sesuai rencana atau plan lu itu sedikit gagal, ya udah lu hadapin aja, lu ikutin aja plan lu sampai akhir tahun, dan abis itu lu baru revisi lagi plan atau rencana lu yang selama gap year ini. Nah, di situ ada tugas lu, jadi lu jangan merasa depresi sih kalau menurut gua, karena depresi itu wajar. Tapi ya ini adalah hal negatifnya ketika lu gap year, jadi lu harus siap, harus bisa ngatasin depresi lu ini ketika lu gap year, karena ini pasti bakal muncul di setiap orang yang melakukan gap year. Nah, yang kedua itu merasa tertinggal. Ya, di sini lu ketika melakukan gap year dari SMA, misal untuk istirahat dulu, biasanya lu itu bakal ngelihat teman-teman lu yang lebih sukses, dan disinilah lu akan merasa terlihat tertinggal dengan teman-teman lu. Padahal kalau menurut gue nih ya, sebenarnya lu itu gak ketinggalan jauh sih, karena ya mungkin mereka yang ikut kuliah atau udah masuk kuliah, mereka akan lebih maju di bidang ilmu pengetahuan di kuliahnya, tapi mungkin aja dia nggak dapetin hal yang ada di luar dari kuliah itu. Seperti apa? Contohnya kayak mental lu, atau hidup minimalis lu yang udah lakuin, atau juga ya banyak hal lah yang bisa lu pelajarin di luar dari kuliah lu. Dan menurut gua inilah kelebihan dari lu sendiri, dari gap year ini sendiri. Jadi lu jangan kayak merasa tertinggal ketika lu udah ngambil gap year, karena ya setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing, dan ketika lu mengambil gap year ini lu juga mendapatkan ilmu, tapi lu beda jalan. Nah, jadi di sini lu kayak ya mungkin yang tadinya lu sekolah di SMA itu nggak memperhatikan sekitar, gara-gara gap year lu juga bisa memperhatikan sekitar. Nah, seperti itu sih kalau menurut gua. Jadi intinya itu lu jangan menyamakan jalan hidup lu itu dengan jalan hidup teman-teman lu yang udah kuliah atau udah kerja dan lain sebagainya. Jadi lu di sini fokus aja sama diri lu sendiri, fokus buat ningkatin atau ngeperbaikin diri lu sendiri biar lebih baik. Itu aja hal yang lu fokus. Dan menurut gue di sini lu jangan pernah ngerasa tertinggal, karena ya
dan jangan juga buat lo membandingkan diri lo dengan orang lain, itu jangan, karena lo akan merasa tertinggal sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah merasa tidak punya teman. Ya, kalau menurut gue ini wajar dan gue juga ngalamin ya. Ketika lu gapir dan lu butuh temen buat curhat atau buat nemenin lu itu merasa kalau temen-temen lu yang dulu, yang SMA ataupun temen-temen dekat lu, rumah lu, karena mereka seumuran dan mungkin mereka punya kesibukannya masing-masing, di sini lu bakal merasa kayak nggak punya teman. Padahal ya menurut gue ini adalah hal yang wajar karena mereka juga udah punya circle-nya masing-masing. Dan di sini tugas lo biar mengatasi masalah atau hal negatif yang ketiga ini, gue saranin lo itu juga cari circle yang baru. Circle dimana lo sama dengan diri lo sendiri. Kayak misal ya mungkin lo itu lagi gapir, berarti lo cari orang yang circle-nya sama, yang lagi gapir juga, yang mungkin punya tujuan yang sama kayak lu, misal kayak mencari pengalaman lewat non kuliah atau non pekerjaan gitu. Di situ lu bisa menemukan circle di sini, karena ya yang ngambil gapir itu menurut gua juga banyak kok, dan itu bisa jadi teman lu atau circle baru lu. Jadi ya yang ketiga itu kayak begitu caranya. Nah, mungkin itu aja sih, ada 3.